Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailul Fadlan, NPM 2210109208 kelas C, Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester dasar-dasar organisasi. Di sini juga saya akan membahas tentang masalah manajemen yang dihadapi oleh PT Floba Mora Kupang. Kehadiran Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD PT Floba Mora atau Perseroda milik pemerintahan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mestinya memberikan manfaat bagi kemajuan daerah sesuai bidang kegiatan dan usaha yang digeluti. Sebagaimana diketahui, PT Floba Mora mempunyai core bisnis usaha jasa bidang kapal motor penyeberangan atau KMP dan beberapa jenis usaha tambahan di bidang kelautan dan peternakan. Jenis usaha yang sedang dikerjakan itu sesungguhnya sudah relevan dengan kondisi NTT sebagai daerah kepulauan maritim, pertanian, dan peternakan. Namun, sangat disayangkan kalau PT Floba Mora dinyatakan belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Sebagaimana dilansir rats.co, kondisi ini menunjukkan bahwa PT Floba Mora belum memiliki model dan strategi pengembangan. Manajemen PT Floba Mora harus mempunyai analisis strategi, ekonomis, dan politis yang memiliki kekuatan sangat sinergis. Karena ada keterpaduan antara kebutuhan masyarakat Floba Mora, pemerintah daerah, dan keputusan politis DPRD Provinsi NTT yang menjadi modal dasar dalam strategi pengembangan PT Floba Mora. Untuk itu, dalam mengelola PT Floba Mora perlu diperhatikan aspek-aspek sumber daya yang tersedia di 22 kabupaten kota Provinsi NTT. Karena sejatinya daerah ini memiliki potensi sumber daya alam yang beragam dan sangat prospektif untuk dikembangkan serta membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana dengan melihat potensi pengembangan usaha. Sehingga perlu melakukan identifikasi tingkat kebutuhan daerah dan tingkat kebutuhan masyarakat NTT. Maka diperlukan standar pelayanan minimal yang ditetapkan melalui peraturan daerah dan penetapan aturan pelaksana SPM pada Floba Mora sebagai acuan kerja manajemen. Ada standarisasi kinerja yang sehingga bisa mengukur pencapaian hasil kerja secara produktif. Di sini dominnya pemerintah daerah dan manajemen PT Floba Mora sehingga tidak saling klaim berhasil atau tidak dalam mengelola PT Floba Mora. Disinilah manajemen PT Floba Mora harus bisa menjalankan manajemen strategik dengan tepat guna karena orientasi bisnis yang selalu berubah-ubah dengan cepat, sehingga perlu diantisipasi oleh manajemen PT Floba Mora sebagai perusahaan daerah yang bergerak baik di bidang jasa atau pelayanan masyarakat dan juga sebagai sumber pendataan daerah. Tentunya harus menetapkan manajemen strategi tepat guna yang handal agar dapat menunjukkan strategi usaha dan pengembangan perusahaan daerah yang baik, sehingga optimalisasi potensi ekonomi daerah dan pelayanan masyarakat dapat selalu terjaga demi peningkatan produktivitas PT Floba Mora. Ada beberapa persoalan yang harus bisa diperbaiki oleh PT Floba Mora, di antaranya potensi sumber daya apa yang dapat dikembangkan, model strategi pengembangan usaha dan apa kebijakan strateginya. Harus ada suatu model pengembangan usaha sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan sektoral manajemen. Dan perlu ada evaluasi bersama baik pada manajemen pengelola, permasalahan sumber daya manusia, permasalahan pengawasan, sehingga
sehingga ke depan PT Flora bisa mencapai target kinerja yang diharapkan. Kalau tidak, maka agak sulit mencapai harapan bersama. Dan kedepannya PT Flora harus mampu menjalankan konsep perusahaan pengendali atau holding company dengan tujuan peningkatan kinerja perusahaan agar tidak terjadi ketergantungan pendanaan pada pemerintah daerah.